Ya, kembali lagi bersama saya podcast malam Jumat yang sangat berbahaya. Tapi podcast ini eh, diperuntukkan untuk 18 tahun ke atas ya, teman-teman. Halo Tomnas. Jangan sampai podcast ini disalahgunakan oleh teman-teman karena topiknya ini sungguh berbahaya. Karena malam Jumat ini lebih sensitif gitu. Nah, kebetulan saya ada tamu undangan ini dari Matakan tempalik aing Eh, dari mana ya Mas? Dari Soreang, Mas. Oh, dari Soreang. Soreang, Bandung Selatan. Ini perwakilan dari komunitas malam Jumat juga sama. Dan masuk komunitas malam Jumat kamerana. ini dari komunitas Agaten. Apa singkatan Agaten itu Mas? Agaten itu jadi anak gaul kabupaten yang dimana setiap kumpulnya itu malam Jumat. Kebetulan karena saya saat sekarang harus ngisi podcast diundang sama Bung Tuleng, jadi saya tidak ikut kopdar juga, tidak ikut kumpul-kumpul bersama anak-anak Agaten seperti itu mungkin. Nah, beliau ini kebetulan dari komunitas Agaten, anak gaul kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung ya. Perlu teman-teman ketahui juga topik obrolan malam ini yaitu terkait mistisnya malam Jumat. Nah, apakah malam Jumat ini kadangkala orang-orang sering mempersangkutkan dengan hal-hal yang mistis, hal-hal yang malam Jumat kliwon. Ada juga kalau yang udah bersuami itu malam Jumat itu disambungkan dengan hal-hal yang mengenakan gitu ya. Apa mengenakan bagi yang mempunyai yang sudah beristri atau sudah berumah tangga, malam Jumat ini sangat mengenakan gitu. Jadi langsung saja ke topik utama kita. Gimana Bung Imam? Jadi gini. Bentar Bung. Oh iya. Nah, malam Jumat menurut Anda ini spesifiknya ke arah mana sih malam Jumat ini? Kalau menurut saya pribadi berdasarkan pengalaman teman-teman Agaten, di sana kan komunitas yang memang campuran, yang udah nikah, yang belum menikah, bahkan yang belum mempunyai pasangan pun ada. Kebanyakan dalam komunitas Agaten ini sudah menikah kebanyakannya. Nah, saya sering mendengar bahwasanya pada malam Jumat itu adalah suatu malam yang istimewa buat orang-orang yang sudah nikah. Kenapa? Karena pada dasarnya malam Jumat itu adalah malam yang sangat berbahagia gitu mungkin ya. Bukan berbahaya lagi malam Jumat itu, tapi malam yang sangat berbahagia karena di sanalah janji-janjinya itu sangat luar biasa, keistimewaan pada malam Jumat itu. Salah satunya di malam Jumat itu adalah mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat dan mendapatkan penerangan ketika kita di akhirat nanti. Karena kebanyakan yang melakukan bercumbu dengan suaminya ataupun dengan istrinya, di sanalah kenikmatan malam Jumat yang sesungguhnya. Mungkin seperti itu Bung Tulai. Begini, tapi kadangkala malam Jumat yang sesungguhnya itu banyak yang menemukan dengan hal-hal mistis. Apa itu? Kok ada berisik-berisik? Hah? Aduh, operator, coba jangan berisik itulah. Diamankan dulu lah. Itu jangan berisik dong. Nah, kebanyakan gini Bung, malam Jumat ini banyak dikaitkan dengan hal mistis gitu. Nah, contoh malam Jumat kemarin di sini Bung, itu banyak dikaitkan dengan hal-hal yang mistis, hal-hal yang dengan ada abah-abah, Iya. dengan neng-neng gitu. Nah, gimana nih pendapat Bung terkait malam Jumat yang diketahui oleh kaum intelijen gitulah? Jadi kalau menurut saya mungkin ya, ini jawabannya jangan terlalu serius lah, karena saya tidak begitu ahli dan tidak begitu tahu. Terus. Kalau misalkan malam Jumat itu dikaitkan dengan hal-hal yang mistis, dikaitkan dengan hal-hal yang gaib, mungkin saya akan memberikan jawabannya itu ya. Kalau malam Jumat kenapa dikaitkan dengan hal-hal yang mistis, dengan hal-hal yang gaib? Mungkin sebagian orang yang masih percaya dengan istilah Sunda Wiwitan. Nah, apa sih Sunda Wiwitan? Sunda Wiwitan itu jadi kalau teman-teman sebagiannya udah pada tahu mungkin dengan sosok Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi. Nah,
Beliau itu Ada juga nih Sunda Deddy Wiwitan. Corbuzier ini Nah, ya. itu Deddy Corbuzier, wah, lebih ahli itu dalam bidang dunia-dunia gaib Oh, karena iya. beliau kebetulan sebagai pesulap juga ya kan. Iya. Karena masih mempercayai dengan hal-hal yang seperti gaib, terus mistis dan lain sebagainya. Nah, Iya. kembali lagi ke Sunda Wiwitan. Jadi Sunda Wiwitan itu kayak misalkan kita mempercayai adat istiadat Sunda pada zaman dahulu. Contoh, kalau misalkan teman-teman ke Purwakarta, terus bahkan ada yang orang Purwakarta, itu di sana banyak kayak patung-patung wayang kayak gitu kan, patung Semar dan lain sebagainya. Itu salah satunya ada kaitannya dengan Sunda Wiwitan seperti itu. Nah, kebanyakan orang atau sesepuh pada zaman dahulu, karena mungkin malam Jumat itu tempat khusyuk untuk beribadah, terus khusyuk tempat untuk melakukan hal-hal yang ritual mistis kayak gitu. Nah, itu Iya, pun sampai saat iya. sekarang saya belum mengetahuinya gitu. Seperti itu mungkin Bung Tuleng. Nah, tapi tadi balik lagi ada juga Sunda Wiwitan itu tadi dari Deddy Mulyadi. Iya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa ketika ingin melihat hal-hal yang mistis itu di kerok gitu, dikurun gitu ya, Ya. alisnya, Ya. seperti Anda. Siap. Jadi begini Bung, ini sebenarnya ada kesalahpahaman dalam diri saya itu. Mungkin orang lain melihat saya itu alisnya sengaja digunting atau dipotong, dipangkas dan lain sebagainya lah, itu terserah gimana yang melihat saja. Mungkin begini singkatnya, pada saat pembagian bulu halis ya, saya itu tidak hadir. Karena pada saat itu kebetulan malam Jumat. Iya. Nah, saya malam Jumat itu ngolotkeun gitu bahasa nama Bang Tuleng. Nah, ngolotkeun itu apa sih ngolotkeun? Ngolotkeun teh jadi ya nya cenah lamun misalkan geus boga pamajikan terus geus umur 5 bulan misalkan dalam kandunganna ngeunah eta teh ngolotkeun pulan kabayang raosna eta mah. Jadi bukan karena hal mistis di kerok alis gitu. Bukan. Jadi karena memang pada saat itu ya posisinya sama seperti sekarang malam Jumat. Cuman kalau dulu malam Jumatnya itu diisi dengan hal-hal yang memang positif lah gitu. Kayak sekarang kan positif banget gitu. Bisa menghibur teman-teman gitu Bung Tuleng. Tapi ada juga Bung malam Jumat yang dikaitkan dengan positif. Ada juga yang akibat dengan pergaulan malam Jumat bisa mengakibatkan positif gitu. Nah, karena itu tadi esensi malam Jumat. Iya. Ya. Nah, contoh gini, ada juga si kaum Adam dan kaum Hawa itu melakukan kegiatan ritual malam Jumat dan berujungnya dengan positif. Nah, itu gimana? Apakah hal yang berbeda atau gimana, Bu? Gini mungkin karena sekarang lagi zaman pandemi Covid ya, Ya. banyak yang meninggal akibat Covid mungkin. Jadi remaja-remaja sekarang itu pada inisiatif untuk memperbanyak lagi bibit-bibit manusia, bibit-bibit betina seperti itu. Jadi tidak heran makanya Covid banyak yang meninggal, terus banyak juga yang hamil karena itu salah satunya untuk mengganti manusia-manusia yang meninggal karena Covid dengan adanya manusia-manusia yang melakukan kegiatan positif dalam itulah tanda kutip lah. Tanda kutip lah. Soalnya ini kan di bawah 16 tahun ke bawah, Ya. 16 tahun ke bawah banyak anak-anak Itu. juga nanti siapa tahu kan anak-anak kita nonton nah gitu, iya ya. betul. Jadi Seperti itu. sebenarnya kan topik terkait malam Jumat ini ya tadilah ada yang mengaitkan dengan hal mistis, Ya. ada yang dengan hal positif gitu. Tapi kan gini Bu, BTW gitu ya. Ya. By